Pada Rabu 29 April 2020 viral di media sosial Twitter mengenai pembatalan diskon uang kuliah tunggal UKT alias SPP untuk mahasiswa PTKIN di seluruh Indonesia. Pembicaraan soal ini bahkan menjadi trending topik dengan tagar Kemenak Jago PHP hingga Kemenak Perang. Sejumlah netizen yang mengungkap kekecewaannya terhadap Kemenak terkait tidak jadinya pemberian pemotongan UKT. Sebelumnya, pada awal April lalu, Kemenak mengeluarkan surat edaran mengenai pemotongan biaya UKT untuk mahasiswa PTKIN karena memahami bahwa terjadi penurunan kondisi perekonomian sebagai dampak penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada talkshow kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang berjudul Lika-liku UKT PTKIN di masa pandemi kali ini. Bahwasanya di masa pandemi kali ini mahasiswa merasa sangat kesulitan dalam belajar. Di masa pandemi ini semua sistem menjadi sistem daring, menjadi sistem online. Dan suatu kebijakan, suatu keputusan yang diambil oleh Dirjen Pendis atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor B-DJI-PP-PP-009-04-2020 tentang pencabutan penerapan kebijakan pemotongan UKT selama sebesar 10% pada semester ganjil tahun 2020-2021. Baiklah pemirsa, untuk acara pada malam hari ini kita kedatangan dua orang tamu. Yang pertama, Saudara Abdul Muiz selaku Presiden Mahasiswa dari IAIN Kudus, dan Saudara Rizky selaku mahasiswa dari IAIN Kudus yang akan menerangkan, akan menjabarkan dan akan menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan dan yang harus diterapkan dalam penerapan sistem daring dan bagaimana menghadapi pandemi saat ini untuk PTKIN dan untuk kampus-kampus di Indonesia. Untuk kedua pemateri itu, kedua narasumber kami persilahkan masuk, Saudara Rizky dan Saudara Abdul Muiz. Ya, untuk kedua panelis pada malam hari ini, bagaimana keadaannya untuk Saudara Muiz dan Saudara Rizky? Ya, alhamdulillah baik. Oke, untuk Saudara Muiz, pertanyaan pertama. Bagaimanakah pandangan Dema IAIN Kudus selaku eksekutif di kampus IAIN Kudus menghadapi masalah pandemi ini, apalagi di masa pandemi kali ini ada keputusan dari Dirjen Pendis bahwa awalnya itu yang pemotongan UKT 10% dan beberapa hari kemudian ada keputusan lagi bahwa 10% potongan UKT untuk PTKIN itu dihapuskan atau dicabut. Itu bagaimana perasaan sahabat dan bagaimana tanggapan sahabat untuk menghadapilah situasi kali ini? Yang pastinya ya, menghadapi situasi yang tidak memungkinkan seperti ini ya. Beredar bahwasanya kabar berita yang awalnya dari Kemenak memberitahukan ada diskon UKT, tapi pada akhirnya hanya sekedar berita yang sangat mengecewakan. Ya, kenapa? Yang awalnya ada pemotongan UKT sebesar 10%, tapi pada akhirnya kita hanya diberikan PHP palsu, memberi harapan palsu. Yang pastinya ini sangat mengecewakan bagi seluruh mahasiswa. Apalagi mereka dari Kemenak berdalih dipotong sebesar 2 miliar dari anggaran Kementerian Negeri. Yang pastinya di sini dari Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Kudus sangat-sangat kecewa dengan adanya kebijakan seperti ini. Itu yang pastinya. Oke, Saudara Muiz, mau berbicara tentang PHP, berbicara tentang potongan 2 miliar, berbicara tentang keluh kesah mahasiswa.
terobosan apa yang harusnya Dewan Eksekutif Mahasiswa lakukan selaku eksekutif di kampus? Ibaratnya kalau di Indonesia adalah DPR gitu. Itu harus ada apa dan bagaimana kebijakan yang diambil seperti itu? Usaha Dewan Eksekutif Mahasiswa yang statunya adalah lembaga eksekutif di tingkatan kampus yang pastinya kita sudah berusaha berkolaborasi dengan seluruh Dema PTKIN se-Indonesia, bahwasanya kita kompak menseragamkan bahwasanya kita aksi di dalam media sosial, kita menolak pembatalan Islam. Yang pertama. Yang kedua, kita sudah melakukan koordinasi kepada seluruh ormawa bahwasanya kita untuk segera kompak apa yang menjadi suara aspirasi mahasiswa kita suarakan kepada halayak umum, yang pastinya dalam media sosial kepada PTKIN yang seluruh ada di Indonesia. Itu. Yang selanjutnya, kita sudah berkoordinasi dengan SEMA Institute bahwasanya kita melakukan aksi virtual dengan cara menggandeng seluruh ormawa yang sepakat untuk menolak pembatalan diskon UKT. Dan selanjutnya aksi ini kita sampaikan kepada pimpinan yang ada di IAIN Kudus, bahwasanya semua mahasiswa yang menjadi aspirasi bagi kami kita suarakan kepada pimpinan, meskipun ini nanti akan berujung pada kegambangan keputusan yang ada di pusat, kan gitu. Untuk saudara Rizky, pandangan Anda selaku mahasiswa, bagaimanakah menurut Anda saat ada kabar bahwa UKT akan dipotong dan perasaan Anda saat itu? Kemudian ada berita bahwa UKT tidak jadi dipotong. Anda sebagai mahasiswa itu bagaimana menanggapi hal tersebut? Oke. Yang pertama saya selaku mahasiswa dengar kabar yang seperti itu sangat senang sekali karena karena adanya COVID ini kan mempengaruhi perekonomian yang ada di keluarga lah. Ya semua itu pasti terasa terkait hal ini. Kita selaku mahasiswa mendengar kabar seperti itu sangat senang sekali, walaupun potongannya di diri saya pribadi kan nggak seberapa 10% kan, kata saya 900, dipotong 10% kan 90.000 kan, seperti itu. Tapi memang karena Kemenak itu sudah memberikan hal seperti itu, tetapi terus ada informasi bahwasanya UKT itu tidak pemotongan UKT tidak jadi diberikan. Hal itu menimbulkan kecewaan pribadi karena memang Kemenak itu suka ngeprank lah, ibaratnya kayak gitu. Ya bahasa kekiniannya seperti itu, karena kalau menurut saya pribadi kok nggak digodok terlebih dahulu di tataran Kemenak, seperti itulah. Menanggapi pernyataan Anda berkaitan dengan UKT dipotong 10% walaupun ibaratnya hanya 90.000, itu kan berarti membuat Anda sedikit agak lega seperti itu. Tapi kemudian Kemenak akhirnya diskon 10%, tapi bohong. Prank. Nah itu perasaan Anda sendiri. Gimana sih kalau seumpama ini ada Kemenak di depan ya? Apa yang akan Anda omongkan di depan Kemenak sebagai mahasiswa dengan keadaan seperti ini? Tapi Kemenak kurang ada perhatian. Oke Mas. Ya jadi logikanya seperti ini ya. Itu kan kita membayar itu kan kewajiban kita, karena kita kan sudah menuntut ilmu ke kampus ya kan. Kampus memberikan transfer ilmu kepada kita, tetapi kan kita itu seharusnya menerima hak kita karena kita sudah membayar. Berarti kampus yang PTKIN berarti naungan dari Kemenak itu harus memberikan hak yang seharusnya kita terima. Nah dengan adanya hal seperti ini itu kan hak yang kita terima itu nggak sebanding lah ibaratnya. Kita sudah belajar di rumah, dari Kemenak pun tidak memberikan fasilitas apa-apa ya kan, apalagi potongan yang seharusnya itu diberikan yang katanya 10% tapi nggak jadi, itu kan ya sama aja itu
inilah ya ibaratnya ngasih harapan tapi ya itu nggak pasti, ibaratnya kayak gitu ya Mas. Ya, pertanyaan kedua untuk saudara Muiz. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Dema Institute selaku Dewan Eksekutif menghadapi polemik seperti ini? Seperti halnya sistem daring lah di dalam kampus. Ibaratnya mahasiswa diberi tugas dengan catatan tugas tersebut dibuat di rumah dan mereka melakukan diskusi di rumah dan mereka menjalankan segala sesuatunya di rumah. Sedangkan ibaratnya di kampus kita kan juga harus ada fasilitas, maupun itu fasilitas material maupun itu fasilitas ilmu dari dosen kita, dosen pengampun. Nah, menghadapi sistem daring, menghadapi polemik seperti ini, apakah ada langkah-langkah atau strategi-strategi yang dilakukan Dema Institute supaya mahasiswa saat menghadapi polemik saat ini tidak merasa kuliah ngapain sih, enak di rumah? Kan biasanya ada hal-hal seperti itu. Nah, itu menurut Anda selaku Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Kudus itu bagaimana? Menjawab dari pertanyaannya dari sahabat Fahmi ya, bahwasanya di wabah penyakit corona seperti ini memang kita harus mematuhi aturan dari pemerintah, social distancing. Semua aktivitas yang ada di luar kita harus kembali di rumah. Tetapi meskipun aktivitas kita di rumah, ya, setidaknya kita tetap menjalankan kewajiban dalam menjalankan aktivitas perkuliahan meskipun sifatnya secara daring, dalam jaringan maupun online. Tetapi kebijakan yang telah diberikan oleh kampus semua sudah sesuai ya, fasilitas internet sudah diberikan melalui kerjasama dengan provider yang ada di Kota Kudus. Tetapi survei yang telah kita laksanakan, banyak mahasiswa yang mengeluh mengenai sistem daring. Banyak yang sinyal internetnya nggak mencapai sehingga sistem daring terhambat. Nah, inilah yang menjadi polemik bagi kita semuanya. Bagaimana agar sistem daring ini bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa yang bisa dirasakan oleh semua manfaatnya. Kan gitu. Bahwasanya ya memang kendalanya ada dari mahasiswa yang di berbagai daerah yang sinyalnya nggak lancar, dan ada berbagai kendala yang seharusnya ini menjadi solusi yang harus dikaji lebih dalam. Bagaimana nanti alternatif yang dipilih, sistem daring yang dipilih, terus media pembelajaran yang dipilih bagaimana, agar semua kesepakatan dalam pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Gitu, Mas. Oke. Baik, saya akan menanggapi jawaban dari saudaramu di sini. Menanggapi tentang fasilitas, saya pernah melihat pamflet dan dijadikan story maupun itu story IG maupun story WA dari teman-teman kampus yang isinya bahwa kampus IAIN Kudus itu bekerja sama dengan dalam tanda kutip salah satu provider gitu, salah satu kartu SIM dalam HP yang di dalamnya itu berisi bahwa mahasiswa IAIN Kudus dapat mengakses dan bisa mendownload aplikasi Classroom dengan catatan aksesnya lewat IAIN Kudus dan nanti ada cara-caranya. Nah, saya pribadi selaku mahasiswa juga ya Mas ya. Ini kan saya sudah pernah mencoba, tapi hasilnya tidak ada gitu loh. Saya malah adanya itu dengan kartu tersebut, itu saya malah bisa mengakses gratis di ruang guru, bukan di kampus yang gitu. Nah, itu tanggapan saudara Muiz itu bagaimana mengenai fasilitas yang disediakan kampus untuk kuliah daring ini? Oke, menanggapi dari pertanyaan dari sahabat kami ya,
mengenai fasilitas kuota dari provider tersebut memang kurang maksimal dalam pemanfaatan akses internet. Nah, untuk langkah-langkah dari gerakan Dewan Eksekutif Mahasiswa, kita sudah memberikan surat kepada pimpinan bahwasanya perlu keseragaman dalam media pembelajaran dan ada solusi yang secara jitu untuk bisa memberi fasilitas yang bisa dirasakan oleh semanfaatnya kepada mahasiswa Yan Kudus. Kita sudah memberikan surat kepada rektor mengenai sistem pembelajaran daring dan hasilnya sudah ditunggu. Ya, pertanyaan yang sama untuk Saudara Rizky. Apakah fasilitas yang diberikan kampus selama kuliah daring ini itu menurut Anda pribadi selaku mahasiswa, apakah itu sudah efektif? Apakah itu sudah maksimal dari kampus? Toh kalau sudah maksimal ataupun sudah efektif, ya alhamdulillah. Kalau belum, apa sih yang harusnya dilakukan untuk menghadapi pandemi ini, dan reaksi mahasiswa harusnya bagaimana dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut? Oke, jadi pas waktu itu kan ada pamflet turun dari IAIN Kudus bahwasanya sudah sempat bekerja sama dengan provider ya kan yang ada di Kabupaten Kudus itu. Kita sebagai mahasiswa ya cukup senang lah, ibaratnya sudah dari pihak kampus sudah memfasilitasi, sudah memberikan hak kepada mahasiswa dan kita mencoba memanfaatkan tapi untuk aksesnya itu ya kalau menurut saya pribadi itu cukup sulit, tetapi ya memang bisa, tetapi itu hanya aplikasi-aplikasi tertentu yang ditunjuk dari pihak kampus, kayaknya seperti itu Mas, karena saya sudah mencoba seperti itu. Nah terus untuk aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan dari pihak kampus itu ya menurut saya sudah kalau dibilang maksimal itu belum maksimal, tapi ya sudah memberikan haknya kepada mahasiswa. Contohnya itu kemarin kan dibuatkan ini ya kayak classroom, ibaratnya classroom khusus dari IAIN Kudus untuk sistem pembelajaran seperti itu. Tetapi ya ini kalau bisa itu lebih efektifnya lagi ketika dari pihak kampus itu memberikan kuota secara langsung kepada mahasiswanya. Tapi sistem kayak ini kan perlu kita godok lagi, perlu kita kaji lagi. Tetapi kita dari mahasiswa menyuarakan kepada wadah yang tepat seperti itu. Itu yang seharusnya seharusnya dipahamkan kepada seluruh mahasiswa, karena di dunia perkuliahan kan ada yang namanya penyalur aspirasi. Nah, itu dimanfaatkan aja seperti itu, Mas. Untuk Mas Mui sendiri, keluh kesah apa sih yang dirasakan Dema Institute saat adanya pandemi ini? Apakah kegiatan yang harusnya ada mandek semua, ataukah ada solusi bahwa kegiatan yang mandek diganti dengan daring, atau bagaimana? Dan Mas Mui sendiri kan seorang mahasiswa. Nah, itu bagaimana rasanya Mas kuliah di masa seperti ini itu? Kuliah di masa yang seperti ini memang sangat sulit. Karena apa? Kegiatan yang kita sudah rancang sebaik mungkin dari awal, ya, sampai sebelum adanya corona kita sudah menjaring, kita sudah punya konsep kegiatan secara runtut dari per bulan sampai akhir prodi. Tapi ya ketika ada penyakit yang seperti ini, ya, semua aktivitas kegiatan harus dirumahkan, harus secara online. Otomatis ini memang gerak kita sangat sulit untuk secara lebih bebas. Tetapi meskipun adanya penyakit yang seperti ini, kita tidak boleh berhenti begitu saja. Kita tetap ada gebrakan meskipun kegiatannya sifatnya online. Dan kita pun juga sudah melaksanakan kegiatan yang sifatnya online.
secara beruntut kita sudah melaksanakan berbagai kajian diskusi dan sebagainya. Kita sudah melaksanakan dari apa yang sudah menjadi kewajiban kita dalam berorganisasi di lingkungan YAIN Kudus. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini dengan Mas Muiz dan Rizky, alangkah baiknya kita iklan dulu. Karena banyak iklan yang sudah mengantri di belakang kita. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa pada acara kali ini. Setelah iklan yang sangat lama sekali tadi, kita akan lanjutkan pembicaraan kita pada malam hari ini. Pertanyaan selanjutnya untuk Saudara Rizky. Sebagai mahasiswa, selaku pelaku berarti ya, pelaku sistem daring. Nah, bagaimana sih dosen kalau memberi tugas saat daring seperti ini? Apakah memberatkan? Apakah itu memang sesuai porsi? Kalau memang sesuai porsi, nah itu berarti ada sebuah poin plus di dalam pembelajaran daring ini. Dan harapan Anda, apakah sistem daring ini dilanjutkan karena sistem ini sangat enak digunakan oleh mahasiswa, ataukah sistem ini harus ada sedikit perbaikan, sedikit ibaratnya dikasih bumbu sedikit agar lebih menarik? Itu bagaimana? Pribadi, kalau seumpama disuruh milih sistem daring sama sistem secara langsung, perkuliahan tatap muka secara langsung, saya memilih sistem tatap muka secara langsung. Karena ya memang dari segi penyampaian, dari segi kita saling berargumen atau tanggap menanggap dalam perkuliahan itu lebih enak gitu Mas. Karena ya sistem daring seperti ini itu kan keluh kesah dari mahasiswa sendiri itu kan permasalahan dari sinyal sendiri kan, seperti itu ya. Karena mahasiswa di YAIN Kudus itu kan beragam dari daerah-daerah, ada yang pelosok, ada yang kota, ada yang daerahnya ya pesisir, ya mungkin kendalanya seperti itu. Nah terus ya semoga saja pandemi COVID-19 ini ya semoga saja segera hilang dari muka bumi, biar kita bisa bertegur sapa dengan teman-teman di bangku perkuliahan. Karena kuliah seperti ini tuh rasanya jenuh Mas. jenuh sekali ya, soalnya ya gimana ya, kalau pagi itu kan harus bangun langsung pegang HP, setelah itu rebahan, pegang HP lagi, pegang HP lagi, rebahan lagi ya. Apalagi tugas-tugas yang menanti dari dosen-dosen itu kan ya beragam. Dan saya sendiri di BK itu ya alhamdulillah ya tugasnya nggak terlalu banyak. Karena di BK sendiri itu kan kita itu sering pakai classroom. Jadi sering pakai classroom, kita ya alhamdulillahnya dosennya mungkin peka karena keberadaan mahasiswa seperti ini. Berarti ya tugas yang diberikan kepada mahasiswanya itu cukup disuruh menonton video yang ditayangkan dari dosen, langsung setelah itu suruh menanggapi, seperti itu Mas. Kalau yang saya rasakan ya mungkin dari teman-teman lain, dari prodi-prodi lain saya kurang tahu, karena kan ya inilah belum sempat ngobrol-ngobrol seperti itu. Ya, menanggapi jawaban dari Saudara Rizky, kurang maksimal, lebih enak di kampus, lebih enak tatap muka. Ibarat kata, kalau menurut saya pribadi, kuliah daring itu sambil menyelam minum air, seperti itu. Kita dapat kuliah secara enak, kita rebahan di rumah, dengan kita tidur pun kita bisa mengerjakan tugas. Kalau di kampus, toh kalau kita tidur kadang ada dosen yang keluar, kamu nggak usah ikut kuliah, ngapain kuliah cuma tidur kan gitu. Itu salah satu enak. Nah, kalau ada hal seperti ini, kalau ada anggapanlah, mohon maaf ya, semoga saja tidak terjadi, sistem daring ini berlaku 1 tahun sampai akhir tahun seperti itu, otomatis kan akan selalu terus. Dan tadi yang saya tanyakan belum ada jawab, bumbu apa
Nah, itu kan gimana Cipto? Bumbu apa yang membuat sistem kuliah daring ini lebih menarik? Seperti itu. Jadi logikanya seperti ini ya Mas. Kalau seumpama kita kuliah itu kan kita pergi dari rumah. Nah, seperti itu. Kita pergi ke kampus mendapatkan uang saku. Ibaratnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau seumpama kita menggunakan sistem daring terus-menerus karena mayoritas mahasiswa di IAIN Kudus itu kan rata-rata mahasiswa pedesa. Ya saya sendiri ya ini lereng Muria kan seperti itu. Jadi orang-orang tua kalau seumpama tidak dipahamkan terkait dengan kuliah daring itu ya gimana ya, tanggapan dari orang tua, kok kesehariannya megang HP terus, nggak belum ngapa-ngapain kan seperti itu rata-rata ya mayoritas orang-orang desa seperti itu tanggapannya. Nah, lebih enaknya, lebih efektifnya itu menggunakan itu ya kalau seumpama nggak ada COVID ya enak secara tatap muka langsung. Nah, terus bumbu itu tadi yang dari saudara Fahmi, bumbu untuk ini ya sistem daring ini, bumbu yang tepat itu seharusnya dosen itu ya juga ikut memotivasi mahasiswanya dalam perkuliahan daring. Enggak dosen itu seakan-akan memberikan tugas yang terlalu banyak, tetapi dosen juga ikut memotivasi agar psikologi dari mahasiswa itu tidak goyah seperti itu. Karena ya memang itu kembali lagi ke aktivitas di rumah. Itu kan rata-rata orang itu kan ya kalau di rumah itu kan lebih disuruh orang tuanya, ya entah itu disuruh nyapu atau mungkin sebagainya. Itu kan hal yang wajar menurut saya. Kalau seumpama tidak diberikan motivasi seperti itu, ya seakan-akan gimana ya, psikologi dari mahasiswa itu tadi takutnya itu goyah seperti itu ya. Ya, menginjak pertanyaan terakhir untuk kedua saudara Muiz dan saudara Rizky. Harapan kalian, saudara Muiz selaku mahasiswa KPI dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dan saudara Rizky dari Fakultas Tarbiyah, harapan kalian mengenai pandemi ini. Harapan kalian apakah pandemi ini harus segera berakhir atau berlanjut? Itu kan saya nggak tahu kan, kadang kan ada, wah enak gini yuk di rumah nih. Harapan Anda itu seperti apa? Silahkan untuk sahabatmu, saya persilakan dulu untuk menjawab. Harapan untuk keterkaitan wabah corona yang pastinya ingin segera cepat berakhir. Karena apa? Semua manusia dari kita semuanya ya ingin kita beraktivitas secara lancar ya, tanpa adanya social distancing, bisa kembali seperti normal kembali gitu. Kenapa? Ketika kita menjalankan aktivitas dengan cara social distancing, kita kurang bebas dalam mengekspresikan perkuliahan, dalam menerima pembelajaran dari masing-masing dosen, kita kurang puas kan gitu. Yang pastinya ya, kita ingin segera lebih bebas dalam mengekspresikan perkuliahan ini, agar nantinya ketika kita hidup dalam masyarakat, kita lebih berbaur lagi, lebih merat, lebih gerapek sama masyarakat. Dan ketika kita dalam menjalankan aktivitas perkuliahan, tidak ada yang namanya pembatasan sosial kan gitu. Dan lagi-lagi ketika dalam menerima perkuliahan ya, kita tidak ada kendala lagi, semua aktivitas kembali dan tidak ada korban yang memaksakan kita berjarak jauh. Terima kasih. Ya semoga saja ini kan wabah ini kan sudah menyebar di mana-mana ya. Semoga saja wabah yang ada saat ini semoga saja usai lah, karena ini mengganggu ya baik perekonomian dan juga perkuliahan yang ada di IAIN Kudus. Karena saya pribadi mahasiswa BKPI yang saat ini masih ada mata kuliah itu ya, saya rasa lebih enak secara langsung, lebih enak bertatap muka, lebih enak karena
bisa guyon bareng dengan teman, bisa los ibaratnya kayak gitu, nggak jenuh lah. Kalau kita di rumah kita masa ketawa-ketawa sendiri kan nanti kan dikirain gimana gitu ya Mas. Jawab iya atau tidak gitu ya. Apakah UKT harus didiskon? Ya atau tidak? Jawab Miss. Iya. Iya. Ya. Kesimpulan pada diskusi kita malam ini dengan kedua panelis, yaitu keluh kesah mahasiswa saat ini menghadapi pandemi dan harus ada tindakan dari kita sendiri maupun dari kampus agar kita sama-sama diuntungkan. Mahasiswa selaku agen of change harus bisa berinovasi, harus bisa berkreasi di masa pandemi ini. Closing statement dari saya, tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi di pandemi ini. Sekian acara talkshow pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Haminorait selaku presenter mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.